Salam kebaikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan teacher training. Saya, Firda Mustika, yang hari ini akan memandu jalannya acara. Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber kita hari ini Miss Frahel Theodora, seorang teacher trainer dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pendidikan. Beliau berfokus pada pengembangan profesional guru serta peningkatan kualitas pembelajaran dan telah mendampingi ribuan pendidik dari berbagai institusi baik nasional maupun internasional. Diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa acara hari ini ada 3 sesi. Yang pertama sesi primary English yang dimana akan dimulai dari pukul 8.30 hingga 10 pagi. Lalu yang kedua ada sesi primary matematik dari pukul 10.30 hingga 12 siang. Dan yang sesi ketiga primary science dari jam 1 siang hingga setengah 3. Jadi mohon untuk bisa mengikuti jalannya acara dengan happy ya mungkin karena hari ini juga weekend gitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita simak sambutan dari Bapak Yuda Indrawan selaku Direktur PT JP Press Media Utama atau JP Books. Kepada Bapak Yuda Indrawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya jelas, Mbak Firda? Jelas Pak? Oh, baik, Aman? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, para kepala sekolah, para guru, peserta webinar, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar bertajuk Structured Teaching for Confidence Bilingual Classroom yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2026 bertepatan dengan hari ini. Acara ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua, khususnya para pendidik di bidang primary English, primary mathematics, dan primary science untuk memperdalam pemahaman mengenai strategi pembelajaran terstruktur yang mampu membangun kelas bilingual yang lebih percaya diri, efektif, dan juga bermakna. Melalui sesi untuk hadir dan berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Selamat mengikuti kegiatan dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yuda atas sambutannya. Bapak Ibu, kami ingatkan juga bahwa apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, e-sertifikat maksud saya, pada acara hari ini kiranya bisa nanti men-scan barcode atau mengklik link yang sudah kami sematkan untuk mengisi hari ini. Begitu baik, langsung saja untuk sesi yang pertama di sesi Primary English yang akan dibawakan oleh Miss Frahel. Miss Frahel ini sangat berpengalaman dalam pelatihan guru serta pengembangan pembelajaran berbasis kurikulum internasional. Pada sesi ini Bapak Ibu akan mempelajari 3P approach.
sebuah pendekatan yang membantu siswa lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Melalui tahapan yang terstruktur, sesi ini penting untuk diikuti dengan baik karena menjadi dasar dalam membangun pembelajaran bilingual yang efektif. Kepada Miss Frahel Theodora, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Firda. Panggilnya Kak Firda boleh ya? Boleh banget Kak Frida. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru, tim JP Books, Pak Yuda. Terima kasih tadi untuk opening remark-nya. Waduh, saya menyebutkannya tidak berurut ya. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah, you're good. Oke. Ada yang sedih hari ini? Anyone feel sad today? Kenapa sad, Miss? Iya, karena ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu dan harus ikut training. Bisa jadi ada yang sedih ya. Ada yang sedih hari ini? No? Tidak ada, selalu bahagia. Lalu bahagia. Wah, that sounds so good. Kalau yang lapar mungkin, ada yang merasa lapar pada pagi hari ini, mungkin belum sempat makan sebelum sesi, karena sesinya quite early, jam 8.30 ya, bisa jadi agak terlalu pagi mungkin untuk sesi training. I am hungry. Oh ya, Pak Lazim. Pak Lazim, hungry. Hostnya juga lapar ya. Oke, semoga laparnya adalah lapar ilmu pengetahuan ya, Bapak Ibu. Cie. Masuk, bukan sekedar lapar dari makanan. Saya juga belum sarapan sih. Tapi memang because every morning biasanya saya tidak sarapan. Salam kenal Bapak Ibu Guru. Saya tidak tahu apakah ada Bapak Ibu Guru yang pernah bertemu dengan saya mungkin di sesi any offline or online session. Ada? Apakah wajah saya familiar? Tidak ya. Belum pernah lihat sebelumnya ya. Baik. Tadi Kak Firda sudah memperkenalkan saya. Saya ingin perkenalkan sedikit juga diri saya sendiri supaya bisa semakin dekat dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karena ini ternyata pertemuan pertama kita. Nama saya Frahel Theodora. Saya mengawali karir di dunia pendidikan sebagai guru. Kemudian saya beralih menjadi teacher trainer setelah beberapa tahun menjadi guru. Saya memulai karir saya sebagai teacher trainer itu sejak tahun 2014, for exact. Dan sejak saat itu saya bertemu dengan banyak guru. Kalau waktu pertama kali saya jadi teacher trainer, kebanyakan guru yang saya temui lebih tua dari saya. Tapi setelah 1 dekade lebih, kalau saya datang ke sekolah, biasanya guru-guru yang saya jumpai jadinya sekarang lebih muda dari saya. Nah, di sini saya karena tidak bisa melihat seluruh wajah peserta, jadi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu banyakkan lebih muda atau lebih senior dari saya nih. Kalau dilihat wajah saya, Bapak Ibu lebih muda atau lebih senior nih? Lebih muda ya. Selalu merasa muda. Ya, mudah. Muda, iya. Penuh semangat ya. Bapak Ibu ada di mana? Di daerah mana? Miss Jakarta, Mi. Oh, di Jakarta. You are from Jakarta. Ada yang dari beda pulau nggak? Selain di Pulau Jawa, apakah ada? Nah, Bu, Ciledug, Tangerang nih. Oh, Ciledug masih di Pulau Jawa. Ciledug mah masih di Tangerang. Iya, masih dekat. Masih dekat ya. Kalau saya saat ini base-nya di Jonggol, Kabupaten Bogor. Ada yang tahu Jonggol di mana? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Waduh, padahal Jonggol terkenal sekali loh. Iya, Purwakarta. Iya. Kurang jalan-jalan. So, dari mana? Sorry? Kurang jalan-jalan. Oh, kurang jalan-jalan. Kurang jalan-jalan yang apa-apa. Lebih supaya nanti lebih terinspirasi ya untuk banyak jalan-jalan. Nanti kalau ada yang ke Jonggol boleh kontak-kontak saya Oke, ya, Mi. Bapak Ibu. Oke. Baik, pada hari ini kita akan memulai sesi kita. Ini di pagi hari ini, sesi pertama kita akan berdiskusi tentang primary English.
Saya assuming bahwa Bapak Ibu yang hadir di sesi ini mengajar bahasa Inggris. Apakah saya benar? Benar ya? Yes, you're right. Your- Let me share my screen. Okay. Can you let me know if you can see my screen? I can see your screen. Oke, thank you for your Yeah, we do. confirmation. Oke, baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit karena waktunya juga tidak panjang, sekitar 90 menit termasuk tanya jawab. Kita akan membahas hal yang sangat basic, tapi juga yang bisa diterapkan secara general. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah lama mengajar, sudah banyak pengalaman, banyak approach yang Bapak Ibu bisa jadi sudah terapkan di kelas. Tetapi kalau Bapak Ibu mungkin tahun ini adalah tahun pertama mengajar bahasa Inggris, yang sebelumnya mungkin mengajar subjek lain atau belum pernah mengajar sama sekali, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal yang baik, karena dimanapun level kita saat ini, baik kita maupun murid kita, pendekatan yang hari ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah satu pendekatan yang sudah terbukti secara global. Global artinya digunakan di seluruh belahan dunia oleh pengajar bahasa Inggris yang menggunakan bahasa Inggris tidak hanya sebagai bahasa asing, bahasa kedua, bahkan juga sebagai bahasa pertama. Mungkin Bapak Ibu sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi belum pernah tahu kalau ternyata approach ini punya nama. Dan approach ini sudah dikembangkan bertahun-tahun, tidak bisa dikatakan siapa yang pertama kali mengkurasinya, tapi ini adalah bentuk hasil pembelajaran dari banyak pendidik dan pelaku pendidikan yang kemudian datang dengan satu highlight di approach ini. Yang tadi disebutkan oleh Kak Firda, ada yang ingat tadi sempat di state ada satu nama approach-nya? Ada yang notice tidak? No, I'm not. I'm late to come here. Oh, Sorry. misalnya telat, ya, it's okay. Ya, yang kita sebut sebagai PPP. Nanti kita akan lihat lebih banyak tentang PPP approach. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu Guru, seberapa confident Bapak Ibu dalam menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Skalanya adalah 1 sampai 5. Boleh diketik di chat, di kolom chat, seberapa confident Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas, bukan hanya fokus di kelas ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Tolong layar saya jangan dicoret. Mau coba anotasi boleh nanti ya, tapi jangan dicoret di sini. Memang enaknya pakai Zoom ini, kita bisa annotate ya. Oke, tadi saya belum kasih tahu ya, 1 sampai 5 yang mana Miss? Yang tidak yakin dengan yang paling yakin. Ya sama ya, kayak kita memberikan rating, 5 itu paling yakin, 1 paling tidak yakin. Oke, 3, 4, 3, 3, 2. I am tuh, oke. Kalau tadi Pak Lazim membalas, saya jadi top of mind juga nih sama Pak Lazim, I am tuh, oke. 3.5, 2, 3, 4, 2. Tadi saya lihat ada yang 5 ya. Good, Miss Aziza. Miss Aziza Mais. Oh, hi, Miss. Hi, how are you? How are you, Miss Rahel? I'm good, Miss Aziza. How are you? Yeah, Saya I really melihat like English. Yeah. I really like English. I think English is fantastic, so I can't stay away. Okay, that's good. Yeah. Yeah, thank you very much. Thank you very much for your comprehension. Thank you, Miss Aziza. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? 3 sampai Miss Tasya ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah sharing dengan saya seberapa percaya diri Bapak Ibu dalam menggunakan bahasa Inggris. Untuk topik kita pada hari ini, fokus kita adalah bagaimana kita membangun anak-anak yang menjadi seorang pengguna bahasa Inggris yang percaya diri.
Tetapi bagaimana kita mengajak mereka atau membangun kepercayaan diri mereka untuk bisa menggunakan bahasa Inggris itu melalui pembelajaran yang terstruktur dan bermakna. Belajar bahasa Inggris atau belajar satu bahasa baru itu tidak hanya sekedar mempelajari bahasanya. Dan ketika seseorang berhasil belajar bahasa baru, sebenarnya yang kita kuasai juga bukan hanya bahasanya. Belajar satu bahasa baru, Bapak Ibu, saya bisa katakan dengan kuat supaya Bapak Ibu lebih bersemangat lagi nanti ketika mengajar siswa-siswi di kelas. Mengajar bahasa baru itu memberikan kepada mereka satu skill baru yang akan membantu mereka untuk bisa bersaing lebih kuat di dalam persaingan yang akan mereka hadapi ke depan. Saya saat ini bekerja juga bersama dengan satu startup yang merupakan perusahaan asing. Yang pertama kali yang menjadi modal yang diperlukan untuk bisa bergabung di dalam satu perusahaan internasional, itu yang pertama kali dilihat bukanlah kemampuan untuk job desk-nya, tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang dipakai di perusahaan tersebut. Makanya saya senang ketika pemerintah akhirnya mencanangkan kembali bahasa Inggris sebagai satu pelajaran yang harus dipelajari di tahun depan. Benar? Saya benar ya? Am I right? So English will be new subjek yang kembali dicanangkan untuk wajib dipelajari setelah sebelumnya menjadi mulok. Dan ini menurut saya adalah satu langkah yang sangat baik karena murid-murid kita tidak tahu apa yang penting sebenarnya bagi mereka saat ini, terutama untuk primary student. Dan sebenarnya memiliki kemampuan berbahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, itu sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa membantu mereka tidak merasa takut, tidak merasa cemas, tetapi menjadi penutur bahasa Inggris yang percaya diri dengan langkah pengajaran yang terstruktur dan bermakna. Nah, itu menjadi PR kita saat ini. Oke. Oh, how should I? Oke, this. Oke, sebelum kita memulai sesi kita berbicara tentang tadi PPP, mari kita cari tahu dulu apa itu CFR level. Karena kita belajar bahasa asing, kita perlu tahu level kita di dalam menguasai bahasa tersebut dibandingkan dengan orang-orang lain di seluruh dunia. Nah, salah satu leveling yang kita bisa gunakan itu adalah CFR levels namanya. Bapak Ibu familiar dengan istilah ini? No. Belum? Ya, Bu. Oke, sebentar ya, saya berusaha menghapus ini. Oke, baik. CFR level itu singkatan dari Common European Framework of Reference for Language. Artinya, ini adalah satu level yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang menguasai bahasa asing. Mulanya dipakai di Eropa, tapi kemudian berkembang pesat di seluruh dunia. Akhirnya dipakai sebagai satu standar global. Kalau Bapak Ibu mengikuti suatu tes, kemudian level bahasa Inggris Bapak Ibu berdasarkan tes tersebut adalah B2, for example, itu artinya ketika Bapak Ibu dikumpulkan dalam satu kelompok atau komunitas dengan seluruh penutur bahasa Inggris dari berbagai negara manapun, Bapak Ibu berarti ada di level B2 tadi. Jadi ini bukan satu level terkelompok ya, tetapi dunia. Nah, level ini penting untuk kita ketahui kenapa? Karena ketika kita ingin belajar satu bahasa asing, tadi kan pembelajaran harus dilakukan secara terstruktur. Terstruktur artinya kita tahu dari mana kita harus memulai, kita harus jelas kemana kita menuju. Kalau saya tidak tahu saya ada di level mana, kemudian saya memutuskan untuk belajar lebih bahasa Inggris, bisa jadi saya akan memilih, misalnya saya pakai buku untuk belajar, bisa jadi saya akan memilih buku yang tidak pas untuk saya. Tidak pas dalam pengertian, mungkin level buku tersebut lebih rendah daripada kemampuan saya hari ini, atau level tersebut jauh lebih tinggi daripada kemampuan kita. Kita harus ingat bahwa semua anak-anak, termasuk kita sendiri, ketika kita mau belajar, kemampuan kita belajar itu akan sangat dipengaruhi oleh zona ZPD kita. Berdasarkan Vygotsky, if you remember, kita hanya bisa belajar kalau pembelajaran yang kita lakukan sedikit di atas kemampuan kita saat ini.
Jadi kalau kita tidak tahu di mana level anak-anak kita atau level kita sendiri dan kita ingin memberikan pembelajaran, maka bisa jadi yang kita berikan tidak tepat sasaran. Makanya penting buat kita untuk tahu di mana sih level kita dan di mana level anak-anak kita. Tapi kalau untuk anak SD biasanya mereka itu masih ada di level A1. Dan secara standar global, untuk anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6, itu kita berusaha achieve di level A1 sampai A2. Nah, kita sebagai gurunya, karena kita mau mengajar mereka, setidaknya kita ada di level B1. Karena kita mau membawa mereka kan, yang dari A1 ke A2. Atau yang belum sampai A1 ke A1. Nah, setidaknya kita sudah ada di level B1. Nah, Bapak Ibu tadi yang merasa belum terlalu percaya diri, Bapak Ibu boleh coba cari tahu dulu ada di level mana Bapak Ibu. Setahu saya ada kalau coba Google cari link yang bisa dipakai for free untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris dan cari tahu ada di level mana. Kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu ada di level mana, Bapak Ibu bisa jadi tahu saya harus pakai buku apa nih untuk bisa belajar meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. And for your information, dari satu level naik ke level berikutnya, itu diperlukan sekitar 90 sampai 120 tahun. Enggak ya? 90 sampai 120 jam belajar. Aduh, Miss, 120 tahun jadi dinosaur. Enggak ya, enggak. Ini ngetes masih alert apa enggak? Jadi rata-rata untuk naik level tuh perlu 90 sampai 120. Bapak Ibu bisa hitung. Kalau saya mengekspos diri saya dengan pembelajaran bahasa Inggris, atau saya mengekspos diri anak-anak saya dengan pembelajaran bahasa Inggris, dan dalam waktu 1 minggu saya hanya memberikan mereka 4 jam exposure, jadi kalau untuk menempuh 90 sampai 120 jam, berapa lama mereka perlukan? Itu bisa jadi salah satu kalkulasi kasar kita untuk memonitor progres anak-anak belajar. Oke? Syukur nggak sampai tahunan ya. Tapi jangan belajar 1 minggu 1 jam. Kalau belajar bahasa 1 minggu 1 jam, itu apa yang dipelajari minggu lalu tuh udah nggak ada. Udah volatile, udah menguap. Belajar bahasa itu harus dilakukan sesering mungkin setiap hari. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada semakin melihat bersama-sama, mengingatkan kembali, refresh your mind tentang bagaimana sih cara anak-anak kita di tingkat primary, mungkin juga ada Bapak Ibu yang di tingkat secondary ya, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa baru yang sebenarnya mereka tidak pakai bahasa itu pun mereka bisa survive. Nah, kita mau lihat bagaimana mereka belajar bahasa baru. Yang pertama, through listening first. Di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kan ada 4 skill yang kita latih. 2 skill diantaranya itu adalah input, 2 skill lainnya adalah output. Kita tahu 4 skill itu adalah skill listening, skill reading, skill speaking, dan writing. Listening dan reading itu adalah skill yang memberikan input kepada anak. Sementara writing dengan speaking itu adalah output, produk. Kalau anak-anak mau belajar bahasa Inggris, itu jangan dimulai dari speaking dan writing terlebih dahulu. Karena yang pertama kali harus mereka dapatkan adalah input. Semakin banyak input yang diberikan, semakin banyak bahan mereka untuk menciptakan satu produk. Jadi jangan aneh kalau kita memulai pembelajaran, kalau kita pakai buku yang bagus ya Bapak Ibu, itu pasti akan dimulai dengan input terlebih dahulu. Karena memang seperti itulah secara natural, secara alami anak-anak belajar. Nah, tadi inputnya diberikan melalui skill listening dan skill reading. Jadi dalam pembelajaran bahasa Inggris banyak-banyak menggunakan lagu, menggunakan cerita, menggunakan diskusi, menjadikan kita sebagai model untuk didengar, itu membantu mereka untuk memiliki modal untuk menghasilkan produk tadi, baik itu berupa speaking ataupun writing. Makanya ada anak-anak yang mereka mungkin tidak belajar bahasa Inggris, tetapi di rumahnya, anak-anak balita ya, di rumahnya dia sering sekali diputarkan acara-acara TV, bukan TV ya, siaran-siaran di YouTube itu yang berbahasa Inggris. Nah itu mereka bisa mengerti bahasa Inggris setelah sekian lama terpapar. Ini kenapa? Karena dalam pembelajaran bahasa asing itu ada 2 cara. Yang pertama kita sebut sebagai direct learning.
Yang kedua itu incidental learning. Direct learning itu adalah ketika kita dengan sengaja mengajarkan mereka bahasa asing, bahasa Inggris dalam hal ini. Sementara incidental, mereka belajar bahasa Inggris itu, tetapi dalam situasi tidak belajar. Ketika mereka menonton, ketika mereka mendengarkan percakapan, sebenarnya mereka tidak sedang belajar. Tetapi karena paparan itu terjadi terus-menerus, dan mereka terus ada di dalam percakapan atau mendengarkan lagu atau melihat video yang sebenarnya berbahasa Inggris, pada akhirnya mereka pick up the language. Dan ternyata tingkat akurasi incidental itu lebih tinggi daripada direct learning. Jadi kalau anak ini incidental learning 1 jam dibandingkan dengan direct learning 1 jam, tingkat absorban bahasa yang terjadi itu lebih tinggi ketika insidental. Makanya kalau kita mau berhasil menjadi sekolah bilingual yang menggunakan bahasa Inggris bukan hanya sebagai bahasa yang dihafal, tetapi bahasa yang diaplikasikan, maka kita harus mengubah satu environment. Gak bisa environment bahasa Inggris hanya terjadi di kelas bahasa Inggris. Itu impossible. Kenapa? Karena kita mau menjadikan incidental learning itu terjadi di dalam situasi sekolah. Artinya, bahasa Inggris harus bisa didengar tidak hanya ketika mereka belajar bahasa Inggris, tetapi bahkan ketika saat mereka belajar mata pelajaran lain, ketika mereka recess atau istirahat, ketika mereka mendengarkan guru-guru di ruang guru pakai bahasa Inggris. Nah, saat itulah incidental learning terjadi, sehingga keefektifan belajar bahasa Inggris juga semakin lebih tinggi. Oke. Yang kedua, true meaningful context. Jangan mengajarkan bahasa Inggris seperti membuat satu dictionary baru. Artinya belajar bahasa baru itu dengan memberikan translation-nya. Anak-anak belajar bahasa itu dengan konteks. Makanya kenapa incidental learning itu sangat efektif. Karena mereka tidak melihat kata per kata yang ditranslate. Yang mereka lihat adalah satu situasi dan percakapan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita mengajarkan bahasa Inggris itu dengan memberikan vocabulary lalu translation-nya itu tidak bekerja sangat efektif. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyampaikan bahasa yang baru itu dengan konteksnya. Jadi mereka tahu kapan sih kalimat itu atau kata itu digunakan di dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, tentu saja dengan repetition with variation, pengulangan. Tapi pengulangannya harus dengan cara yang menyenangkan dan menarik untuk siswa. Jadi kalau repetitionnya tidak menyenangkan, rasanya akan sangat-sangat membosankan ya. Dan mereka malah tidak suka. Tetapi kalau dengan cara yang menyenangkan, engaging, nah itu membantu mereka untuk belajar dengan baik. Ingat, latihan, pengulangan itu adalah ibu dari skill. Kalau kita mau menguasai suatu skill, maka yang harus kita lakukan adalah latihan. Repetition with variation. Yang keempat, anak-anak belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris melalui interaction. Ketika interaction terjadi, ketika mereka punya opportunity untuk berbicara. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Miss, saya bukannya tidak memberikan opportunity untuk mereka berbicara, tapi mereka too shy to talk. Nah, shy to talk itu bisa ada beberapa faktor ya. Shy karena mereka pemalu, atau shy karena mereka tidak pernah melakukan ini sebelumnya, atau mereka sebenarnya kalimatnya, mereka juga tidak punya bantuan itu. Kita tidak menyediakan scaffolding, di mana ketika kita ingin membuka ruang kelas berbicara, tidak ada satu orang pun siswa di kelas kita yang berbicara. Karena berarti mereka mungkin bisa jadi belum punya skill itu, dan kita tidak memberikan supportnya, scaffoldnya. Nah, ini yang kelima. Melanjutkan dari yang keempat, ada true scaffolding, step by step support. Anak-anak yang belajar bahasa baru itu perlu sekali guidance. Coba Bapak Ibu sekarang kalau ingin tahu seperti apa rasanya anak-anak yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris, coba belajar satu bahasa baru yang Bapak Ibu sama sekali belum pernah kuasai sebelumnya. Coba rasakan bagaimana susahnya ketika sudah bisa bahasa Indonesia, dan sebenarnya kita fine bisa berbahasa Indonesia, sekarang harus belajar bahasa baru. Oh, itu kebingungannya kalau Bapak Ibu bisa alami, jadi bisa tahu perasaan anak-anak. Kalau tidak ada guidance, tiba-tiba disuruh membuat kalimat, atau tiba-tiba disuruh berbahasa, itu pasti sangat sulit. Makanya diperlukan guidance berupa model, berupa struktur kalimat, berupa contoh-contoh kegiatan, sehingga mereka pada akhirnya bisa
berbicara atau menggunakan bahasa secara independen. Dan ini perlu waktu. Perlu waktu yang mungkin tidak hanya 1-2 tahun. Terutama kalau exposure bahasa Inggrisnya itu sedikit. Jadi seberapa cepat anak-anak ini belajar itu sebenarnya kembali kepada exposure. Kalau kita bisa berikan exposure-nya sebanyak mungkin, kita bisa ekspektasikan bahwa mereka bisa belajar dengan lebih cepat. Nah, yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah mereka belajar ketika environment-nya itu low stress, safe environment. Di mana kita terus menggadang-gadang bahwa kesalahan adalah part of learning and it's okay to make mistake. Itu mengencourage mereka bahwa belajar bahasa kan something yang tidak mudah. Dan saya pasti akan membuat kesalahan di sana-sini. Dan tidak hanya kali ini, tapi mungkin juga in the future. And we are okay with that. Selama anak-anak itu belajar, ketika mereka membuat kesalahan, kita mengatakan kepada teman-temannya bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan di dalam belajar, karena kesalahan ini pun adalah part dari pembelajaran. Nah, ini harus terus kita bagikan dengan kuat, tidak hanya untuk kita, juga bagi anak-anak kita. Karena biasanya mungkin yang menciptakan suasana tidak nyaman bukan gurunya, tetapi teman-temannya. Dan mereka bisa jadi tidak melakukan itu dengan intention yang buruk. Mereka hanya tidak tahu bahwa untuk beberapa teman mereka, lingkungan yang tidak kondusif untuk melakukan kesalahan itu bisa jadi satu pukulan yang sangat berat ya. Sehingga ketika mereka nanti mau mencoba, mereka sudah terlebih dahulu merasa takut. Terlepas dari mereka sudah bisa atau belum. Okay, so remember these 6 ways how your students learn English. Kemudian cobalah untuk terapkan di dalam kelas sehari-hari. Terutama untuk poin nomor 6 justru ya, segala sesuatu itu dimulai dari lingkungan pendidikan yang aman. Ketika lingkungan kita bisa setting menjadi aman, anak-anak bisa belajar apapun bersama kita. Oke? Sekarang kita masuk ke PPP-nya nih. PPP. Jarang sih yang bilang 3P. Biasanya PPP. Waduh, ini bagaimana? Wait ya. Saya biasanya online meetingnya pakai Gmeet nih. Setelah sekian lama nggak pakai Zoom, jadi agak-agak kesulitan. Oke, kita lihat yang PPP ini. Apa sih, Miss, PPP itu? PPP itu adalah singkatan dari presentation, practice, and produce. Oke. Ini adalah siklus mengajar bahasa Inggris yang dilakukannya dari presentation dulu, lanjut ke practice, lanjut ke produce. Nah, kembali ke slide yang sebelumnya, di poin nomor 1, anak belajar bahasa Inggris melalui proses input. Inputnya bisa berupa lagu, bisa melihat video, Presentation, practice, produce. bisa membaca, bisa mendengarkan dialog yang kita lakukan di kelas. Nah, ini sebenarnya tahapan yang kita sebut sebagai presentation. Bagaimana kita menciptakan situasi dengan sengaja untuk memperkenalkan bahasa baru di dalam konteksnya, sehingga anak-anak bisa mulai mengenal dan memahami. Bisa menggunakan gambar alat bantunya, bisa menggunakan video, audio, bisa menggunakan buku cerita. Nah, inilah proses di mana anak-anak pertama kali menerima input di kelas kita. Jadi, tidak memulai dengan mereka yang membuat sesuatu ya, tetapi bagaimana kita memberikan tadi bahan baku untuk diolahnya melalui presentation. Nah, di sini memang guru yang berperan banyak, karena kita menyediakan semuanya dan mungkin kita juga perlu memberikan penjelasan di awal, di tahapan presentation. Tapi ingat, apa yang kita presentasikan itu bukan isolated word ya, bukan satu kata lalu translationnya apa, kata kedua translationnya apa, bukan. Tetapi pemaparannya dilakukan in context, ada konteksnya. Misalnya temanya hari ini berangkat jalan-jalan, kita semua mau jalan-jalan ke Korea. Nanti semua yang ada di situ kisahnya tentang anak-anak yang jalan-jalan ke Korea, for example. Jadi ada konteksnya. Oke. Setelah kita memberikan input kepada siswa di presentation, kita masuk nih kepada practice, drilling. Nah, tetapi practice ini adalah sesuatu yang terkontrol. Artinya apa? Ciri-ciri dari practice ya, Bapak Ibu. Pertama, biasanya strukturnya itu sudah kita berikan. Dan anak-anak hanya memberikan jawaban yang biasanya jawaban benarnya hanya satu. Jadi itu yang disebut sebagai controlled practice.
kita memberikan mereka latihan untuk menggunakan bahasa yang sudah kita tadi perkenalkan, tetapi kita lakukannya secara terkontrol. Ciri-cirinya, strukturnya sudah kita berikan, vocabulary-nya juga biasanya sudah kita tentukan, kemudian si anak itu menjawab, dan jawaban benarnya biasanya hanya satu. Yang kita kejar di praktis ini lebih pertama kali adalah ke accuracy, akurasi terlebih dahulu. Karena mereka baru mulai mengenal bahasa ini, bahasa Inggrisnya, nah kita mau melihat apakah mereka bisa dengan akurat menggunakannya. Tapi menggunakannya dalam situasi yang kita kondisikan. Dan mereka hanya punya sedikit pilihan, mereka juga hanya punya sedikit hal yang harus dilakukan. Di sini yang kita kejar kembali adalah keakurasian dan bagaimana mereka bisa menghandle soal-soal yang kita berikan. Tetapi kalau accuracy ini terus terjadi dan mereka terus mengalami keberhasilan, yang sedang kita tanam itu adalah rasa percaya diri. Jadi mereka akan melihat, oh ternyata saya bisa mengerjakan task yang diberikan oleh guru saya. Dan task itu kita ulang terus sehingga mereka mulai terbangun rasa percaya dirinya. Nah, rasa percaya diri ini nanti kita perlukan ketika mereka akan di tahapan produce. Produce sendiri itu sama seperti praktis, bedanya mereka tidak lagi melihat soal yang sangat terkontrol seperti di praktis. Produce adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Tidak ada jawaban yang benar. Maksudnya dari segi konteks, kalau jawaban mereka berbeda dengan temannya, bukan berarti ada yang salah. Itu semua berbeda karena memang pengalaman mereka berbeda, sehingga mereka kalau produce-nya berupa tulisan, menghasilkan tulisan yang berbeda. Kalau produce-nya berupa speaking, maka mereka menyampaikan hal yang berbeda. Yang kita perlu cek memang ada grammar dan structure yang kita perlu lihat. Tetapi konten dari produk yang mereka sampaikan itu bisa berbeda-beda. Nah, inilah bedanya dengan praktis tadi. Kalau praktis, kalau ada satu yang benar, maka ada satu yang salah. Tapi kalau produce, walaupun jawaban berbeda, bukan berarti ada jawaban yang salah. Tapi kesalahan bisa terjadi kalau mereka mungkin menggunakan grammarnya salah, mereka memilih vocabulary yang salah, tetapi untuk segi konten memang bisa bervariasi. Nah, contoh yang produce ini apa? Misalnya anak-anak kita melakukan role play. Mereka misalnya menjadi satu tour guide, satu jadi turisnya. Antara satu pasang dengan pasang yang berbeda kan akan mungkin, sangat mungkin memiliki susunan kalimat yang berbeda. Tapi bukan berarti ada kalimat yang salah. Seperti itu. Discussion, bagaimana mereka bisa menggunakan kata-kata, struktur kalimat yang sudah diperkenalkan di presentation, yang sudah dilatih di practice di dalam production stage dalam bentuk discussion. Problem solving task, project, presentation, storytelling. Nah, ini adalah bentuk-bentuk production. Nah, Bapak Ibu perlu memperhatikan ketika memberikan anak-anak ini tugas atau soal dalam bahasa Inggris, apakah sudah ada soal-soal yang bersifat production atau hanya masih stay di practice. Biasanya kalau kita misalnya ambil worksheet yang free dari website atau kita pick up dari mungkin random books, itu kebanyakan soal-soalnya itu banyak di practice. Nah, practice ini sebenarnya bukannya tidak baik, ya baik juga, tetapi practice karena tadi masih control, anak-anak tidak sampai kepada tahapan yang paling kuatnya, yang memperkuat pembelajaran kita, yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak sudah bisa mentransfer apa yang sudah mereka pahami dari pembelajaran kita di dalam bentuk production ini. Jadi kalau nanti kembali ke kelas masing-masing, coba dilihat kembali apakah selama ini kita sudah memberikan task yang sampai di stage production. Dan apakah itu sudah mampu menunjukkan kepada kita kemampuan sebenarnya dari anak-anak kita. Nah, itu bisa jadi bahan refleksi untuk kita. Oke. Nah, ada dua buku yang saya jadikan sampel di sini. Ini buku Wow dan Take Off With English. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu guru bagaimana kita sangat terbantu ketika kita menggunakan satu buku yang kualitasnya baik. Kenapa saya katakan ini dengan kuat?
kita bisa saja mengajar bahasa Inggris dengan free resource. Tetapi pembelajaran yang membantu anak-anak kita berhasil itu haruslah pembelajaran yang terstruktur. Artinya ada korelasi dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, di mana kita tahu bahwa tingkat kesulitannya juga berjenjang. Kalau kita pick up just any worksheet dari free website, itu akan sangat menolong di drilling, tetapi tidak ada yang bisa membantu kita ensure bahwa tingkat kesulitannya itu sudah berjenjang, bahwa yang kita lakukan itu sudah terstruktur. Makanya akan sangat membantu kita untuk kita punya satu buku yang membantu kita dengan mengajar akhirnya bisa dengan terstruktur, kemudian juga memberikan kita kesempatan untuk punya tadi, kesempatan untuk presentation dengan mudah, memberikan exposure input kepada anak-anak kita dengan banyak cara. Kemudian juga punya banyak drilling practice dengan variasi-variasi soalnya. Jadi tidak melulu ABC, tidak melulu fill in the blank, tapi banyak variasi caranya. Nah, Bapak Ibu boleh kalau misalnya memang melihat buku, cobalah lihat tadi bagaimana pada dasar bagaimana anak-anak itu belajar, cek juga apakah memang cycle dari pembelajarannya itu terstruktur. Dan ada koneksi pengembangan konsep dari satu topik ke topik berikutnya. Itu perlu diperhatikan. Oke, jadi di sini ini topiknya, temanya tadi karena kan kita harus in konteks ya. Ini berbicara tentang our clothes. Nah, input pertamanya disampaikan dalam bentuk vocabulary. Tetapi vocabulary-nya tidak disampaikan langsung vocabulary baru dengan padanannya. Karena bukan itu cara terbaik untuk memperkenalkan bahasa baru. Tetapi vocabulary-nya diperkenalkan dengan satu konteks. Di sini yang membantu adalah penggunaan image. Nah, tidak hanya image, Bapak Ibu kalau lihat di sini, ini kita bisa klik ada watch, kemudian ada listen, point, and say. Jadi exposure kita itu bukan hanya memberikan gambar dan bacaan, tetapi kita bisa menyediakan video untuk dilihat bersama di kelas, video yang bisa dilihat nanti oleh anak-anak ketika belajar, dan audio yang bisa mereka dengar. Nah, karena ini screen capture, of course, I cannot play it here. Saya arahkan ke real booknya ya, sehingga saya bisa show ke Bapak Ibu videonya tadi. Let me share my screen. Oke. Kita lihat videonya ya, Bapak Ibu. Ini tinggal klik saja. Bapak Ibu bisa dengar suara videonya? Tidak ya? Our clothes. Tidak bisa. Coba ya. Masuk. Sudah tadi Bisa. Sudah, sudah ya? sudah. Oh, sudah. Ya. Oke. sudah. Baik. Saya play ulang ya. Hi, my name is Han. I will show you some clothes. These are my shorts. This is my sister's skirt. This is her dress. This is her blouse. This is my shirt. These are my jeans. These are my trousers. This is a jacket. This is a t-shirt. These are socks. Hi, I am Han's sister. I will show you some of our things. These are my brother's glasses. This is his baseball cap. This is my handbag. This is a teddy. These are my brother's shoes. These are my boots. Oke, itu tadi videonya. Ini saya baru sadar ini ada tanda centang. Ayo ini siapa yang melakukannya? Ini angkat tangan. Oke, ini sekarang akan saya tunjukkan audionya ya. We can play it, we can listen, we can ask student to point what they hear. They can point it out from their book. Listen, point and say.
These are our clothes. Shorts, shorts. A skirt, a skirt. A dress, dress. A blouse, a blouse. A shirt, a shirt. Trousers, trousers. Ya, cukup ya. Masih ada 1 menit lagi soalnya. Nah, mengapa Miss? Penting banget gak sih Miss kita harus memberikan audio dan video. Terlepas dari itu memang adalah cara lain untuk memberikan input. Iya, sangat penting Bapak Ibu. Ingat, karena bahasa Inggris ini digunakan di seluruh dunia, di banyak sekali negara ya. Banyak accent-accent yang berbeda ketika anak-anak kita mungkin nanti ke depannya bisa benar-benar berhadapan dengan penutur bahasa Inggris lainnya. Nah, untuk bisa fasih, ini salah satunya ya, untuk bisa fasih dalam mendengar, mereka perlu terekspos dari sumber-sumber lain yang memiliki aksen seperti penutur aslinya. Percaya deh, kalau misalnya anak-anak itu hanya mendengar bahasa Inggris yang disebutkan oleh kita guru-gurunya, apalagi mungkin guru-gurunya punya aksen Jawa, misalnya ya, Jawa kan medok ya, jadi bahasa Inggrisnya tuh medok banget gitu. Kemudian ada yang dari misalnya Sumatera, Batak, nah itu beda lagi aksennya. Mana lagi sih yang punya aksen tertentu? Yang Jakarta biasanya nggak punya aksen ya. Nggak tahu ya kalau Ciledug ada aksennya apa enggak nih. Tapi kalau kita terbiasa hanya memberikan anak-anak kita exposure ke asli bahasa Indonesia, itu mereka bisa jadi mengalami kesulitan begitu mereka mendengarkan bahasa Inggris yang dituturkan oleh penutur aslinya. Jangankan penutur aslinya ya, mungkin kalau bertemu dengan nanti teman mereka yang dari Singapura pakai bahasa Inggris itu udah ada logatnya lagi kan, berbeda udah kesulitan. Makanya sangat penting untuk kita memberikan exposure sebanyak mungkin, terutama dengan berbagai audio atau video yang punya accent-accent yang berbeda. Terutama dari penutur asli. Itu beda loh, kalau kita dengarkan penutur yang dari Amerika dengan yang dari British. Pernah dengar siapa coba? Ada nggak top of mind satu penyanyi deh yang dari British yang begitu dia berbicara kita nggak bisa dengar dia ngomong apa. Padahal kita bahasa Inggrisnya bagus. Siapa? Adele. Adele ya. suka dijadiin video untuk lucu-lucuan ya. Ketika kamu sedang persiapan untuk ujian bahasa Inggris, yang muncul berbahasa Inggris biasa. Tapi begitu kamu di ujian, yang muncul rekamannya Adele. Dia berbicara pakai bahasa Inggris padahal, tetapi kita nggak tahu dia ngomong apa. Nah itu mungkin juga karena memang dia menyampaikannya cepat, satu, tapi aksennya memang sangat sulit. Aksen British, aksen Australia, setahu saya itu terkenal sebagai aksen-aksen yang sangat sulit untuk didengar. Nah jadi kalau kita bisa memberikan mereka exposure sebanyak mungkin terhadap beragam aksen, itu bisa membantu mereka untuk lebih fluent dalam mendengar yang nanti pada akhirnya mungkin dipakai untuk merespon. Dan kalau Bapak Ibu punya siswa yang tidak menutup kemungkinan ya ingin kuliah di luar negeri nanti, atau mereka ingin sekedar ikut standarisasi internasional untuk tahu level diri mereka di mana, nah itu kalau di ujian itu nggak ada itu yang narasumbernya pakai itu orang Indonesia dengan aksen Jawa, itu nggak ada. Bapak Ibu sayang sekali belum ada ya, mungkin nanti kedepannya ada. Tapi biasanya ya itu para penutur aslinya yang dari British, dari Amerika, nah Australia. Jadi nanti mereka karena cukup pelatihan dari Bapak Ibu nggak kaget. Karena mereka sudah terbiasa mendengarkan bahasa Inggris dengan aksen-aksen yang berbeda. Oke, saya kembali ke slide saya. Oke. Maafkan saya, ini saya belum terlalu lancar. Share screen, slide. Oke, go back to the slide again. Oke, ini presentation ya. Next. Tadi tahapan kedua setelah presentation apa Bapak Ibu? Practice. Ya. Oh, ini masih presentation. Ini saya menunjukkan yang dari buku Towe-nya. Saya ingin menunjukkan juga kepada Bapak Ibu bagaimana input diberikan. Nah, ini input lagi-lagi utilize image ya. Tapi lihat, image itu selalu punya
konteks. Kapan sih kata-kata baru yang akan kita pakai itu kita bisa gunakan dalam situasi seperti apa? Konteksnya ini sesimpel anak-anak diminta untuk observe image, kemudian mereka tentukan itu spring, summer, autumn, winter ya. Nah, tadi saya katakan di awal, belajar bahasa Inggris itu bukan sekedar belajar bahasanya, bukan juga sekedar kita ingin membuka skill baru, tapi kita sebenarnya juga belajar budayanya. Karena di Indonesia tuh nggak ada spring, summer, autumn, winter ya, nggak ada 4 musim. Tapi begitu belajar bahasa Inggris, mereka belajar satu iklim yang tadinya tidak mereka alami sendiri. Jadi ada satu hal baru yang mereka pelajari di situ. Mungkin mereka juga terinspirasi, saya ingin merasakan winter setelah belajar bahasa Inggris di topik ini. Karena tadi kita belajar hal yang baru, tidak sekedar bahasanya. Ya. Kemudian bagaimana ada input, tapi dari bentuknya conversational. Anak-anak bisa diminta untuk membaca, bisa role play di sini, tapi role play-nya untuk sesuatu yang sudah disiapkan ya. Jadi mereka tidak malu, karena mereka tinggal baca. Mereka malah bisa jadi sangat senang kan, bisa menunjukkan kemampuan mereka berbahasa Inggris. Nah, sebenarnya anak-anak itu inginnya show off sih. Saya juga punya anak, itu anak saya itu sangat suka menunjukkan satu skill barunya. Jadi kalau dia bisa melakukan sesuatu, dia tuh sangat bangga untuk menunjukkan hal tersebut. Maka saya bisa katakan sebenarnya anak-anak kita di sekolah, di kelas yang kita didik dalam situasi yang nyaman, situasi sekolah yang aman, mereka juga sebenarnya bangga ketika bisa memiliki atau melakukan satu skill baru dan ingin menunjukkannya kepada kita. Nah, ini sebenarnya satu tahapan di sini ketika ada dialog seperti ini menjadi satu momen untuk kita memberikan mereka kesempatan untuk bisa berakting dan berbicara seperti seseorang yang sudah mahir berbahasa Inggris. Padahal kita masih dalam tahapan tadi presentation. Tapi pengenalannya menyenangkan buat anak-anak. Nah, yang kedua adalah practice. Oke, practice di sini kalau yang kita lihat tadi kita mau drilling, tapi drillingnya terbatas. Artinya terbatas adalah anak-anak hanya diminta untuk melakukan sedikit hal, itu yang pertama. Yang kedua, strukturnya sudah kita tentukan. Kemudian yang ketiga cirinya jawabannya itu adalah satu jawaban benar biasanya. Jadi kalau bukan itu yang dijawab, itu biasanya, itu pasti harusnya salah. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, the skirt is on the sofa. Itu cross, berarti salah. The skirt, do you see where the skirt is? Di mana skirtnya? Ini skirtnya ya. Yeah, on the armchair. Ya di armchairnya, bukan di sofa. Coba Bapak Ibu yang bisa annotate, coba nih silakan annotate yang B sampai H. Daripada tadi kan centang-centang ini di dalam slide saya, sekarang ada kesempatannya nih, silakan. Coba, the shirt are on the sofa, the shirt. Berarti ada lebih dari satu ya, shirt. Dalam satu soal saja, strukturnya sudah ada beberapa yang harus diperhatikan ya. The t-shirt, sorry. The t-shirt, oh t-shirtnya berarti lebih dari satu. Dan dia harus ada on the sofa. Salah nih katanya. Kenapa salah? It's on the table, isn't it? Sorry? The purple t-shirt is on the table. Oh, the t-shirts are on the table. Do you agree? The purple one, the t-shirt. The purple one, ya, this one, the t-shirt ya. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk praktis yang ada di dalam buku yang tadi saya sharekan kepada Bapak Ibu. Nah, ini yang dikatakan terkontrol karena ya jawabannya hanya antara benar atau salah. Jadi kalau ada anak yang jawab berbeda, dia pasti salah. Oke. Ini another practice. Senang sekali kalau kita bisa disupport belajar bahasa Inggris itu dengan buku yang bukan tidak malas ya. Yang saya katakan memberikan kita banyak support practice. Banyak support practice dan beragam bentuk praktis. Dan praktisnya juga menyenangkan karena praktis yang di drilling yang terus-menerus, tetapi kalau dia sedikit menggunakan gambar, terutama untuk anak-anak di level bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, belajar bahasa Inggris bisa jadi sangat challenging buat mereka. Dan ketika mereka melihat buku mereka itu misalnya
sangat sedikit gambar, kemudian pertanyaannya lebih banyak kalimat, itu satu situasi yang membuat mereka merasa terintimidasi. Tidak encouraging. Tetapi ketika buku latihan mereka memberikan mereka banyak variasi latihan. Nah, ini tadi kita support praktis yang kedua. Praktis tadi. Karena tadi salah satu hal yang membantu di praktis adalah kegiatan yang kita lakukan, mungkin kita praktis satu language yang sama, tetapi dilakukan dengan pengulangan yang berbeda, menarik, dan menyenangkan. Di sini juga kalau kita lihat melatih kemampuan mereka berpikir kritis, bukan hanya sekedar bisa menguasai bahasanya. Coba kita lihat di sini ya, Kids Club Channel. Di sini mereka belajar membaca. Kalau belum pernah lihat, saya tidak yakin anak-anak zaman sekarang itu banyak melihat timetable loh. Kalau kita, saya nggak tahu ya Bapak Ibu mengalami juga atau tidak. Kalau dulu saya, kalau mau lihat tayangan itu tayangan yang saya ingin tonton itu di jam berapa, saya buka koran, saya cari timetable-nya. Saya lihat nih misalnya SCTV ntar jam 5 ada film apa ya. Nah itu kita membaca hal seperti itu buat kita hal yang mudah. Tapi anak-anak zaman sekarang belum tentu mereka tahu membaca timetable. Nah, di sini soal yang diberikan tidak hanya fokus di bahasa, tapi bagaimana bisa merelasikan fungsi dari bahasa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira yang nomor 2 nih kalau kita lihat task ini. Untuk kita bisa tahu jawabannya kan, berarti kita harus observe dulu ya. Ini nomor 1 gambarnya apa? Setelah observe, kita harus cari tahu ini tayangnya jam berapa. Kita lihat di sini, belajar baca timetable. Oh, ini artinya kalau jam 9 itu tayangannya zoo time. Apa yang saya lihat di zoo time? See lots of different animals and birds. Oh, itu yang saya harus lakukan. Kelihatannya mudah ya, tetapi banyak level kemampuan berpikir yang terjadi di sini. Mereka bahkan harus tahu, mereka mau baca dulu, atau lihat gambarnya dulu. Dan approach setiap orang bisa berbeda. It doesn't matter. Tapi yang saya mau tekankan adalah ketika kita belajar bahasa Inggris, tidak hanya di surface level, bahwa bahasa itu dihafalkan, tapi bagaimana melihat dia di dalam konteks, yang konteksnya itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ketika segala sesuatu yang dipelajari oleh anak-anak itu berkorelasi dengan kehidupannya, percayalah itu akan melekat lebih kuat kepada diri mereka. Karena mereka melihat hal ini yang dipelajari di kelas ini, itu saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Next. Produce. Yang membedakan produce dengan produk tadi adalah produce itu tidak sekuat, tidak seketat dari control practice tadi. Kalau produce biasanya kalau ini baru awal, kita bisa memberikan mereka struktur kalimatnya, tetapi mereka harus menggunakan konten mereka sendiri. Di sini, di dalam produce, kita mau belajar tentang, kita mau mengevaluasi kemampuan anak-anak itu tentang bagaimana mereka bisa mendeskripsikan pakaian yang dipakai oleh teman mereka. Di sini mereka tidak ditugaskan empty-handed. Mereka punya modal. Modal yang kita berikan adalah struktur kalimat. Struktur kalimat inilah yang kita berikan, tetapi mereka sesuaikan dengan situasi mereka sendiri. Oke, contohnya my friend's dress is yellow. Her socks are white. Her shoes are brown. Nah, di sini yang kita bisa ganti sesuai dengan situasi anak itu ada banyak ya. Yang pertama apa yang bisa kita ubah? Kalau Bapak Ibu jadi anaknya yang dapat tugas ini, dan ini diberikan template atau structure dari kalimat yang harus di-create, apa yang bisa Bapak Ibu ubah di sini? Apa yang diterapkan dengan berbeda? Ya, Miss Anita. Maybe about the object, Miss, like the sofa is pink. Oh, kalau menceritakannya friends clothes, tapi jadi tetap friends clothes, tapi diaplikasikan sesuai dengan situasi sendiri. Apa yang bisa berubah di sini? I will ask them to tell what are they wearing now. For example, my veil is white. Colornya bisa berubah ya, tidak lagi yellow. Jadi mereka maju, tell your uniform gitu. Ya. Setelah ini.
Betul, Miss Anita. Jadi yang bisa berubah di sini, ya sekarang bukan lagi dress. Mungkin sekarang pakainya pants. Mungkin pakainya trouser. Warnanya tadi bisa jadi white, bukan lagi yellow. Mungkin sekarang dia tidak pakai socks. So there is no socks in her or his sentences. Shoes-nya tidak pakai shoes misalnya, tapi pakainya slippery misalnya. Dan colornya bukan brown, tapi pink, for example. Ya, jadi anak-anak yang kita bisa katakan berhasil di dalam produk ini, produce, adalah ketika mereka bisa mentransfer apa yang mereka sudah pahami tadi di dalam setelah mereka melewati stage presentation, lalu practice, masuk ke produce. Ketika mereka bisa menggunakan template yang kita berikan, tetapi kemudian mengadjust sesuai dengan situasi mereka yang sebenarnya. Jadi mereka tahu kalau temannya laki-laki bukan perempuan, mereka tidak pakai her di sini. Mereka akan pakai his. Kalau temannya tidak pakai dress, tapi pakainya kemeja dan pakai celana panjang, tidak lagi menyebutkan dress. Kalaupun pakai dress, warnanya bukan kuning, tapi warnanya hitam. Mereka tidak menyebutkan yellow. Nah, itu adalah satu hal yang kita bisa gunakan untuk melihat keberhasilan pembelajaran. Dan jangan karena melihat kalimatnya mudah, kita berpikir bahwa ini mudah buat anak-anak. Tidak. Lihat banyak yang harus dipelajari di sini ya. Bagaimana mereka bisa menggunakan to be di sini. Kapan mereka pakai is, kapan mereka pakai are. Kapan mereka harus menggunakan plural, kapan mereka harus menggunakan singular. Tadi kapan mereka harus mengganti her dengan his. Kapan mereka harus pakai apostrofi s ini yang menyatakan kepunyaan. Dalam 3 kalimat sederhana ini, terdapat satu proses berpikir yang sudah kompleks, terutama untuk pembelajaran bahasa asing. Oke? Nah, ini salah satu bentuk produce yang lain, bagaimana anak-anak diminta untuk membuat project. Project pun itu adalah satu pendekatan yang bisa yang bisa kita jadikan assessment untuk melihat apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi cara-cara untuk assess tidak melulu harus rigid, tidak melulu harus dalam bentuk tes. Apalagi pembelajaran bahasa Inggris. Itu bisa sangat menyenangkan untuk anak-anak karena task yang kita berikan sebagai bentuk evaluasi sebenarnya, tapi kita punya kegiatan yang menarik untuk itu. Jadi tidak seperti tes, tidak seperti ujian, tetapi activity yang incorporate, tadi ada kolaborasi di dalamnya mungkin, kemudian ada kegiatan berdiskusi di dalamnya, ada kegiatan yang mengikutsertakan pilihan mereka sendiri, choice atau kesenangan mereka sendiri di dalam kegiatan produce ini. Oke, di sini mereka diminta untuk menggambar, kemudian mereka diminta untuk menulis, menyebutkan nama. Nah, di sini ada satu yang menarik Bapak Ibu yang namanya Personalized AI Driven Assessment. Ini ada di buku Wow nanti. Ini adalah satu tools yang menurut saya sangat menarik dan berguna, terutama untuk anak-anak yang mereka mungkin belum merasa pede kalau harus berbicara bahasa Inggris dengan temannya. Dan ini menyenangkan sekali ya. Jadi, kalau kita masuk ke dalam sini nih, ini yang akan kita lihat. Bentar ya. Ceng ceng, saya harus mencari dahulu. Oke, ini nama toolsnya adalah Talk to Hana. Saya akan coba di-share. Hana, ternyata Hana itu adalah what is it? Is it a cat? A bear. A bear. Do you think it's a girl bear or it's a boy bear? Boy bear. Boy A bear. male. A male. Male bear. Male bear. Ya, tapi kalau kita dengar suaranya ternyata dia a girl. Wah, wait ya. Saya nge-freeze ya. So sorry. Actually ya. Oke. Saya merasa saya agak glitching. Maaf ya Bapak Ibu. Apakah suara saya lancar? Terdengarnya? Lancar, tapi gambarnya Iya, gambarnya. Aduh, ini antara gambar dengan ini saya matikan dulu sebentar ya. Mungkin karena saya sharing ini. gambar. Saya tutup dulu kameranya ya. Don't miss me yet ya. Karena saya masih di sini. Kita talk to Hana, oke?
Ini saya klik. Hai Hana, good morning. Oh, hello there. Good morning to you too. Are you ready to have some fun and play today? Actually, I'm having a homework today. I want to play, but my mom asked me to do the homework, and I feel so sad. Aw, I know homework can feel like a lot sometimes, but it's important to learn and practice. Maybe we can take a little break after you finish? Oh, that's a good idea. Hannah, I have many friends here with me. Can you say hi to them for me? Hello, friends. It's Hannah the bear. It's so nice to say hello to you all. Are you ready to learn and play today too? Hai Oke, udah cukup ya. You got hello from Hannah. Hello back dong, teachers. Hai Hana. Teacher, Hello, you. Hana. Hello, Hannah. I think it's a Hannah, female bear, not yeah, it's a male, female bear. because her name is Hannah. And then the voice also Is it your is feature, Miss, a from girl Backup Fitness? voice ya. Oke. Where is wah ini apa yang oke. Start my video again. Oke, I'm back. Ya, senang ya berbicara dengan Hana. Tapi mungkin ya, bukan tapi mungkin. Nah, ya, ini adalah salah satu cara Bapak Ibu bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu pembelajaran kita, membantu pembelajaran anak-anak kita di kelas. Kalau dari pendapat saya, ketika punya satu ruang yang private, hanya ada interaksi dia, misalnya dia bisa mencoba berlatih tanpa takut merasa dibully kasarnya atau tanpa takut merasa membuat kesalahan untuk praktis bahasa Inggrisnya dan mendapatkan feedback. Dan saya yakin kalau ini pengalaman pertama ya, ketika anak-anak berusaha mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Inggris dan Hana mengerti and reply back, mereka merasa wow, dia mengerti. Mungkin saya katakan memang sudah bagus ya. Karena dulu pengalaman saya juga gitu waktu pertama kali berbicara dengan native, saya mengeluarkan satu kalimat yang sudah dengan dakdikduk saya keluarkan dan si native itu mereply, itu ada rasa bangga. Saya ternyata bisa mengucapkan kalimat ini dengan benar dan dimengerti. Ya walaupun saya nggak tahu ya sebenarnya itu memang bisa dimengerti karena bagus atau karena memang native-nya berbaik hati aja itu untuk menjawab saya. Oke. Sedikit lagi, saya tinggal punya waktu 15 menit lagi ya. Nah, di sini di dalam contoh buku yang saya juga sharingkan kepada Bapak Ibu, sangat baik atau sangat menyenangkan ketika kita sebenarnya belajar grammar tapi tidak pertama kali melihat atau fokus kepada formulanya. Tetapi kita diberikan kepada konteksnya. Seringkali anak-anak itu merasa sulit ketika sudah berhubungan dengan grammar karena yang mereka lihat pertama kali itu bukan situasinya, bukan konteksnya. Nah, di sini kita memperkenalkan kapan kita menggunakan certain grammar di dalam satu situasi. Yang situasi ini dekat dengan kehidupan mereka, dengan anak-anak murid kita. Sini kita belajar tentang kapan kita pakai yours, kapan kita pakai mine. Kita juga menunjukkan di sini kepemilikan Adis. Oh, kalau Adi pakai apostrofi S itu berarti milik Adi. Sofia's itu berarti milik Sofia. Itu kalau pakai nama. Tapi kalau tidak ada namanya, kita bisa menunjukkannya dengan yours, dengan mine, dengan his, dengan hers. Dan kapan kata-kata tersebut digunakan. Ini juga another bagaimana grammar diperkenalkan dalam konteks dengan cara yang berbeda di sini dengan menggunakan cerita. Kalau kita lihat simbol ini, berarti ini kita bisa play, tapi saya tidak akan play sekarang.
Di sini anak-anak melihat kapan mereka pakai can, kapan mereka pakai cannot atau can't, tapi tetap dilengkapi dengan formulanya di sini setelah mereka terpapar terlebih dahulu dengan situasinya. Menyenangkan kan kalau belajar grammar pakai cerita, belajar grammarnya pakai konteks, tidak dengan tulisan papan tulis yang langsung berbentuk formula. Itu saya SMP saja belajar seperti itu langsung terintimidasi. Karena banyak kata-kata yang saya tidak pahami dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa menerapkan bentuk itu. Saya tidak tahu kapan saya harus pakai bentuk kalimat tersebut di dalam kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya, karena saya tidak mampu memahami, yang saya lakukan adalah semata-mata hafal untuk ujian. Nah, disitulah kegagalan bahasa Inggrisnya dimulai karena anak-anak melihat pembelajaran bahasa Inggris bukan sebagai sesuatu yang useful, tapi sebagai sesuatu yang nantinya akan diujikan. Ya, bukan kegagalan 100% sih, tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Karena harusnya belajar bahasa itu menyenangkan, dan harusnya skill ini dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari ada ujian atau tidak ada ujian. Nah, ini sesuai juga dengan pembelajaran deep learning kita ya, di kurikulum nasional kita, bahwa pembelajaran itu haruslah menyentuh bagian yang tidak hanya sekedar menghafal, di mana anak-anak harus bisa melatih kemampuan berpikir yang lebih tinggi, di mana mereka juga terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca ini ya kalau mau melihat lebih detail, membandingkan bagaimana ketika pembelajaran terjadi hanya di surface, di permukaan saja dibandingkan dengan deep learning-nya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada 2 fase kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, ketika kita belajar bahasa Inggrisnya. Ini tahapan awal. Yang kita pelajari adalah bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah kita menggunakan bahasa Inggris untuk, ada yang bisa mengisi titik-titik ini? Berkomunikasi. Oke, ada lagi yang punya ide? Mulanya kita belajar bahasa Inggris. Tapi kemudian kita menggunakan bahasa Inggris untuk, ada yang mau coba? To work. Untuk bekerja, oke. Di dunia nyata sekarang umur segini emang untuk bekerja ya, Miss, benar. Di tahapannya dalam kemampuan berbahasa Inggris. Ada satu lagi yang mau mencoba? Mula-mula. Belajar subjek lain, Miss. Belajar subjek lain. Wah, ini mah Pak Ian mah. Ya, Pak Ian itu kayaknya udah tahu rahasianya ya kalau dia mah. Benar ya, dari dalam kemampuan kita menguasai bahasa Inggris, pertama kita belajar bahasa Inggrisnya. Yang kedua, kita menggunakan bahasa Inggrisnya untuk belajar. Oke, tahapan ini sudah lebih tinggi berarti. Berarti sekarang bukan lagi anak ini belajar bahasa Inggrisnya, tapi menggunakan bahasa Inggris yang sudah dia kuasai untuk belajar. Belajar subjek lainkah? Belajar hal lainkah? Nah, ini yang kita lihat sebagai proses belajar yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar menguasai bahasa Inggris, tetapi bagaimana anak-anak mampu menggunakan kemampuan bahasa Inggrisnya untuk belajar. Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa banyak artikel bagus, banyak buku bagus yang kita bisa dapatkan gratis di website tentang riset pendidikan. Nah, itu tidak tampil dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan tampilnya dalam bahasa Inggris. Kalau saya punya kemampuan berbahasa Inggris, maka saya bisa punya akses untuk belajar lebih banyak. Dan itu gratis. Kalau Bapak Ibu ingin cari tahu kenapa kelas saya tidak berhasil, kenapa anak-anak saya tidak tertarik dengan pembelajaran saya mau belajar dari riset orang lain yang sudah terbukti. Saya Google ternyata dalam bahasa Inggris. Kalau saya bisa bahasa Inggris, saya sudah punya modal untuk bisa belajar. Tapi kalau saya belum punya modal itu biasanya apa? Tendensinya adalah untuk mundur. Nggak mau artikel bahasa Inggris, padahal materi yang ada di dalam situ itu sangat bagus. Sayang sekali, bukan? Nah, kalau kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran kita dengan PPP, menciptakan environment yang aman, anak-anak kita harusnya bisa belajar tidak hanya sebagai penerima yang pasif, tetapi sebagai anak-anak yang aktif untuk menunjukkan kepada kita apa yang mereka sudah pelajari dari waktu ke waktu. Nah, di dalam satu buku TOEIC ini, ada yang namanya CLIL, Content and Language Integrated Learning.
koneksinya dengan tadi penjelasan saya di deep learning adalah sekarang kita mau melihat bagaimana anak-anak tidak hanya mampu berbahasa Inggris, tetapi menggunakan bahasa Inggris untuk belajar. Dan ini materinya sudah ada di dalam bukunya. Jadi anak-anak melihat, oh ternyata ini kita belajar ini kita menggunakan bahasa Inggris untuk belajar science, belajar tentang kehidupan seekor beruang. Tadi karena kita berbicara dengan Hana dan kita mau appreciate karena dia sudah say hello to us, kita mau mengenal tentang kehidupan beruang. Ini hanya saya koreksi-koreksi aja ya. Nah, tapi di sini fokus kita tidak lagi anak-anak itu sedang belajar bahasa Inggrisnya, tetapi bagaimana mereka bisa menggunakan apa yang mereka sudah kuasai untuk belajar sesuatu hal yang lain. CLIL, Content and Language Integrated Learning. Ketika kita belajar konten dan language-nya itu bersamaan, malah cenderung kita pakai language ini untuk belajar, bukan lagi belajar language-nya. Tentu ini tahapan yang memang tadi lebih tinggi ya, tidak bisa diharapkan anak-anak begitu belajar dengan kita setahun 2 tahun, langsung bisa menggunakan bahasa Inggrisnya sebagai alat untuk belajar. Tidak menutup kemungkinan cepat, tadi seperti yang saya katakan di awal tergantung dari exposure. Bapak Ibu masih oke kabarnya? Masih semangat ya? Semangat. Masih. Semangat. Oke, tinggal 3 slide lagi kalau tidak saya ingat. Dan slide ketiganya adalah thank you. Jadi tinggal 2 lagi. Gradual progression. Nah, ini ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu yang nanti juga mungkin bisa bagi kepada guru-guru lain. Biasanya kalau sekolah mau jadi bilingual ya, itu yang paling merasa berat itu biasanya guru-guru matematika atau guru-guru IPA-nya. Kalau guru-guru bahasa Inggrisnya, ya mungkin sudah terbiasa mengajar dengan bahasa Inggris ya. Terlepas tadi dari seberapa percaya diri Bapak Ibu atau berada di level mana Bapak Ibu. Tetapi exposure menggunakan bahasa Inggris itu sudah Bapak Ibu miliki. Itu sudah satu modal yang lebih daripada rekan-rekan guru yang lain. Nah, ini sesuatu yang bisa di-sharingkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Bagaimana sih kita mau ada progres nih yang tadinya full bahasa Indonesia kemudian jadi bilingual. Mungkin nanti bisa jadi full bahasa Inggris. Bisa saja kan? Yang pertama, tentu tadi kita akan support kelas itu dengan bahasa pertama. Language 1, L1 itu language 1. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan untuk support pemahaman. Ketika kita sambil memperkenalkan bahasa Inggrisnya secara bermakna. Jadi tetap perlu didampingi oleh bahasa Indonesia, of course. Mungkin pertama kali yang diperkenalkan adalah vocabulary dalam konteks, kemudian vocabulary dalam sentence yang banyak diulang. Itu yang kita berikan pertama kali dulu. Tetapi untuk menjelaskan tentang konsep, atau konsep terutama untuk konsep yang sulit, kemudian untuk memperjelas instruction, itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ketika terus diulang, kita bisa siap ke dalam balance bilingual teaching. Nah, di sini kita bisa mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan penggunaan bahasa Inggris. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya sejumlah kata-kata, instruksi yang terbiasa kita ulang-ulang di kelas. Yang tadinya pertama kali harus disertai dengan translation, sekarang anak-anak siap mendengar kalimat tersebut dibantu dengan gesture. Tidak lagi perlu ditranslate. Itu akan sangat membantu. Baru yang ketiga ada stage English dominant classroom. Jadi benar-benar bahasa Indonesia hanya digunakan ketika perlu mengklarifikasi atau memberikan penjelasan yang sangat kompleks. Yang kita sendiri mungkin susah kalau jelaskan dalam bahasa Inggris, apalagi anak-anak untuk menerimanya dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menjadi bilingual itu bukan dengan serta-merta di satu waktu langsung lepas bahasa Indonesia, of course. Justru kita pakai bahasa Indonesia untuk mendampingi kita memperkenalkan bahasa Inggris. Nah, ini ada strateginya memang yang lebih detail, tetapi konsep inilah yang harus kita pegang pertama kali. Ada stage yang perlu dilewati dan waktunya bisa bervariasi. Lagi-lagi adalah seberapa banyak exposure itu diberikan. Semakin banyak exposure-nya, semakin rutin exposure-nya, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Nah, dari sisi guru sendiri, inilah yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita memang perlu mempersiapkan bahasanya in advance.
Kita tidak bisa berpikir bahwa nanti ketika kelas kita tiba, kita akan punya kalimat untuk dikatakan. Kalau tidak kita persiapkan, maka kata-kata itu tidak akan keluar secara otomatis dari kita. Mungkin kita sudah punya vocabulary-nya, tetapi karena kita tidak terbiasa untuk gunakan, bisa jadi kita menggunakannya belum dengan cara yang paling efektif. Ketika kita mau menciptakan kelas bilingual, itu yang pertama kali kita harus perhatikan adalah saya harus bisa menyampaikan satu instruksi dalam kalimat yang paling sederhana. Semakin sederhana itu semakin baik. Nah, untuk bisa membuat kalimat sederhana ini punya maksud yang mampu mengkomunikasikan keinginan kita, itu perlu kita planningkan. Bahkan kadang-kadang mungkin kita perlu buat script, and it doesn't matter. Itu tidak jadi masalah. Itulah yang kita katakan sebagai preparation justru. Terutama kalau mungkin kelas-kelas di subjek lain sebelumnya belum pernah menggunakan bahasa Inggris. Atau kalau tadi masih mengajarkan bahasa Inggris, tapi masih banyak pakai bahasa Indonesia. Nah, itu bisa mulai dikurangi. Karena pada akhirnya aim kita adalah anak-anak percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita sendiri tidak percaya diri, maka susah untuk menularkan vibe positifnya. Dan kalau kita tidak menciptakan situasi yang incidental tadi, maka kemampuan mereka absorb itu menjadi lebih sedikit karena exposure-nya tadi berkurang. Oke. Lalu fixed classroom English, tidak apa-apa punya classroom language. Perintah-perintah yang kita akan gunakan sebagai default yang anak-anak kemudian akan pada akhirnya jadi pick up the language. Sapaan good morning, ajakan memulai, let's start, who can answer, what do you think, how you can say that. Nah, itu bisa membantu anak-anak untuk punya vocabulary, instruction yang clear, yang kalau kita repeat, lama-kelamaan tidak perlu kita translate. Dan anak-anak sudah secara alami mengerti apa yang kita maksudkan. Oke? Kurangi translation. Sekarang kita ganti, instead of translation, gunakan gambar. Mau belajar, misalnya belajar tentang tadi clear yang ada sainsnya. Kita siapkan gambarnya, akan bantu mereka untuk tahu, oh itu loh yang dimaksud dengan misalnya fotosintesis, for example. Ganti translation dengan actions, dengan gesture. Ganti translation dengan example. We talk about mammalia. Mammalia is animal like cow, like dog. Examples instead of translate ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya mamalia ya, mammal. Dalam bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia di mamalia sih. Kalau nggak tahu mamalianya juga susah ya. Kalau belum dipelajari sebelumnya ya, apa itu mamalia? Aduh, ya itu kira-kira example-nya. Oke, kemudian plan PPP carefully. Ini harus diplanningkan juga kapan kita, seperti apa bentuk presentation-nya, kapan practice-nya, kapan production-nya. Ini terbalik, ini lingkarannya, so sorry ya. It's supposed to be practice here, production here. Nah, di sini ada siklus bolak-balik antara production practice ya. Ini bisa kita lakukan dari production. Kalau belum terlalu kuat di produce-nya, bisa balik ke practice. Practice-nya sudah oke, masuk ke produce, nah itu bisa dilakukan back and forth. Accept imperfect English. Belajar bahasa Inggris, anak-anak tidak lancar, langsung tidak perlu selalu dikritisi. Tidak perlu langsung selalu diperbaiki. Biarkan saja untuk pertama kalinya mereka menyampaikan apapun yang mereka ketahui, tanpa harus selalu merasa ini akan dikritisi. Karena perasaan seperti itu membuat anak-anak untuk ragu menyampaikan apa yang mereka mau coba katakan. Kalau kita ingin memberikan feedback, kita bisa lakukan setelah mereka selesai mengucapkan kalimatnya. Dan bukan dengan pointing ini salah, tetapi bisa kita rephrase. Misalnya, you want to say that you went to swim yesterday. Jadi mereka tahu harusnya mereka pakai went dan bukan go. That's one example how we highlight the mistake, tetapi dengan cara yang paling smooth, dengan cara yang paling chill, yang paling tidak membuat mereka merasa terintimidasi. Jadi accept imperfect English. Terima dulu imperfect English mereka, tetapi lihat bahwa itu sebenarnya cukup clear, bahwa mereka sudah berani mencoba, pronunciation-nya juga sudah bagus, nah itu jadi satu hal yang positif, dan mereka sudah confidence. Jadi kita mau lebih menekankan confidence over perfection. Termasuk Bapak Ibu juga. Jangan ragu-ragu untuk menggunakan bahasa Inggris. Sambil melatih pronunciation-nya, kalau misalnya belum terlalu sharp, tetapi sambil menunjukkan bahwa kita pun
mencoba untuk aktif berbahasa Inggris, dan kita pun bisa melakukan kesalahan, and that's okay. That's part of the learning. Nah, yang terakhir, build a positive mindset. Harus percaya dengan diri sendiri, percaya juga bahwa kalau kita mau menuju perubahan yang besar, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah small step. Bapak Ibu sudah berusaha dengan sangat baik untuk menerapkan proses belajar yang baik, yang terstruktur, yang bermakna. Bapak Ibu juga harus cari support. Tadi, support untuk belajar haruslah yang bisa menopang Bapak Ibu dalam melakukan tugas Bapak Ibu. Kalau supportnya tidak meyakinkan, kita tidak tahu bahwa buku ini terstruktur atau tidak. Kita tidak bisa yakin bahwa buku ini sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga sebenarnya dengan mengikuti dengan baik, kita tuh sedang melakukan kegiatan terstruktur. Itu akan sangat menyulitkan kita. Jadi sebenarnya mengambil extra worksheet dari free resource itu adalah hal yang bagus, memperkaya kita. Tapi kalau kita rely on that, maka kita tidak akan bisa menjamin bahwa pembelajaran kita terorganize, terstruktur. Sementara untuk belajar bahasa atau belajar hal lain pun, struktur itulah yang membantu kita untuk belajar. Oke? Ya, small step every day lead to big change. Mau mengejar 90 sampai 120 jam, itu harus dimulai dengan 1 jam pertama. Bapak Ibu silakan. Kalau tadi belum tahu di mana level bahasa profisiensi Bapak Ibu, cari tahu dahulu, kemudian tingkatkanlah kemampuan diri dalam berbahasa Inggris itu, karena itu akan sangat berguna untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas Bapak Ibu sehari-hari. Dan itu juga bisa menginspirasi anak-anak. Nah, inputnya tadi, kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana, misalnya kan guru, saya tidak punya banyak waktu luang. Salah satu yang bisa Bapak Ibu pakai untuk belajar itu adalah meningkatkan input. Caranya, bacalah buku. Kalau khawatir bukunya terlalu sulit atau terlalu mudah, carilah buku bacaan graded. Graded itu, kalau Bapak Ibu tahu, misalnya di level CFR A1, Bapak Ibu harus cari buku A1 dulu. Nanti kalau graded learning, graded reading, ini bisa buat Bapak Ibu, bisa buat siswa juga ya. Saya beritahu ini karena hanya dengan graded reading, kita jadi tahu bahwa memang buku yang dibaca itu sesuai dengan level anak. Kalau sudah sesuai level, anak-anak pertama kali merasa nyaman dulu baca, sehingga mereka tertarik untuk baca. Nah, Bapak Ibu juga perlu baca, memotivasi mereka untuk baca, sekaligus meningkatkan kemampuan diri. Ingat, kemampuan diri yang tinggi itu mempermudah tugas kita, sekaligus membuat kita memiliki kegiatan mengajar yang lebih berhasil. Oke? Nanti kalau tahu sudah di A1 sudah berhasil, baca bukunya merasa nyaman, pindahlah ke buku A2, input itu dulu. Nanti itu secara tidak disadari, kita akan belajar bahasa Inggris. Memahami ini maksudnya kalimatnya apa ya? Melihat kata, tidak hanya sebagai kata, tapi sebagai satu konteks. Nah, itu akan sangat membantu kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Oke, saya mengambil waktu 5 menit dari tanya jawab. I think that's my last. Iya, benar. Oke, ini tanya jawabnya saya yang lead atau boleh langsung saya lead aja ya? Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kah? Ada 10 menit? Oh, ada. Saya Permisi, Miss Frahel. Silakan. Ini sebelum tanya jawab, kita on cam dulu semua, Miss. Oh, oke. Untuk bisa berfoto bersama sebagai bentuk apresiasi pada pagi hari ini, begitu. Mohon maaf saya tidak bisa on cam dikarenakan lagi di jalan karena ada pembimbingan. Oh, ya baik, enggak apa-apa, Bu. Pak Andro, bagaimana? Sudah siap? Ya, siap. Sudah. Boleh delete buat foto. Oke. Silakan untuk on cam Bapak Ibu. Sudah ya, Pak? Saya Baba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut, Miss Frahel, untuk sesi tanya jawabnya. Kita Baik. sampai Terima jam kasih. 10 ya, Miss. Ya, siap. Terima kasih Kak Firda. Kak Firda nge-cut Kak Firda nge-cut untuk kita bisa mendapatkan foto. Saya juga suka soalnya dapat foto setelah sesi trading selesai dilakukan. Thank you ya, Kak. Iya, Kak.
Oke, Bapak Ibu, do you have question for me or something that we can discuss? Yeah, I do. I do, Miss Rahel. Yeah, Miss Aziza, what is your question? Actually, I've got two questions. I think I find this book is quite interesting. And my first question is, Yeah, okay, yeah, wait a minute. My first question is, what the learning objectives are aimed in each unit from this book? That was my first question. And the number two is, do you guys have like how do I say, lesson plan for the teachers? Because I did really need that, Miss Rahel. okay, Miss Aziza, thank you for your questions. So your two questions itu I do lebih ke appreciate it. Thank you. ya, your two question itu lebih ke bukunya ya. Nanti mungkin tim JP Books bisa bantu saya ya Yeah. untuk konfirmasi. Jadi untuk yang pertama, apa saja learning objective yang ada di dalam setiap topik. Nah, ini sesuatu yang harus Miss Aziza lihat sendiri ya nanti. Di dalam learning objective di dalam setiap topik itu berbeda, di dalam setiap grade-nya juga berbeda. Tentu saja nanti ini bisa dilihat di dalam bukunya, itu sudah di state, tidak hanya muncul di dalam setiap topik, tapi di awal juga nanti Miss Aziza bisa lihat. Nah, untuk ada teacher's guide-nya, ini sebenarnya lebih banyak akan dijawab oleh tim JP Books, I think, because they know better tentang apa saja yang di-provide dari bukunya ya. Ini siapa yang mau jawab ini? Tim JP Books, silakan. Halo, Mungkin dari ya. Kak Androna ya. Tadi siapa Miss Anita, Miss Miss Aziza Aziza. ya? Ya, untuk lesson plan dan teacher's guide dan worksheet-nya itu lengkap di buku kami, ada di Take Off with English dan Wow with English. Jadi untuk teachers yang start to bilingual program itu sangat-sangat lengkap, dan kita juga membantu guidance guru-guru untuk bertransformasi dari sekolah yang baru belajar untuk bilingual menjadi sekolah yang bilingual, kayak gitu sih, Miss. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Andro. Thank you, Miss Aziza, for your question. Most welcome. Any other question? Aku mau tanya, Miss Ya, Miss Rahel. Eka. Ya. Kan kalau di Mentari Arido sendiri kita punya waktu mengajar itu 2 jam pelajaran ya, atau kurang lebihnya 1 jam pelajaran. Bagaimana kita memanage waktu tersebut, untuk apakah ada suggest untuk how to teach in presentation-nya, terus praktisnya sama production-nya gitu di tengah. Kadang-kadang saya sendiri mengajar di first grade ya, itu untuk mengaplikasikan classroom language itu kadang-kadang berkali-kali agar mereka untuk mengerti gitu. Jadi waktunya kadang habis untuk sometimes mentranslate gitu the instruction in the class, seperti itu. Adakah saran untuk membagi waktu 1 jam itu agar PPP teknik ini bisa berhasil di kelas seperti itu? Baik, terima kasih Miss Eka untuk pertanyaannya. Miss Eka, 2 jam pelajaran itu hanya untuk kelas 1 atau dari kelas 1 sampai kelas 6? Kelas 1 sampai kelas 6 ya. Iya. Tapi 1 pekan itu ada 2 kali kalau di kami di luar English Club ya. Jadi in total dalam 1 minggu ada berapa jam? 6. Kalau di first grade 6 jam pelajaran. Oh, 6 jam itu kayak 2 kali 30 menit ya? 6 Iya. jam ya, di 6 jamnya 6 jam benar-benar. Oke, 6 jam pelajaran itu 3 jam ya. 6 JP. 6 JP ya. Jadinya 3 jam 3 actually-nya. kali 6 ya, betul. Ini Miss Eka, 6 JP untuk bahasa Inggris di kelas 1 itu sudah sangat cukup. Terutama kita menggunakan bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, Wow with English dengan Take Off with English itu adalah buku yang levelnya itu adalah belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing.
Nah, pembelajaran bahasa Inggris itu ada tiga ya. Belajar bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, sebagai bahasa kedua, sebagai bahasa asing. Nah, di Indonesia kita menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing. Kalau kita lihat bukunya itu beda dari tebalnya, beda dari kosakata yang digunakan. Nah, untuk mengetahui bahwa kita menggunakan buku yang tepat, itu akan sangat membantu kita dalam mengaplikasikan tadi PPP yang kita pelajari tadi, PPP. Jadi, tadi Miss Eka menyatakan pertama, Miss rasanya waktu saya habis hanya untuk mentranslate. Nah, tadi seperti yang saya katakan juga, translation is not the best approach. Bukan berarti tidak boleh ditranslate, tetapi kalau kita menggunakan translation dan terus-menerus ternyata tidak ada improvement, yang perlu diperhatikan pertama adalah apakah saya sudah cukup konsisten menggunakan kalimat yang sama. Benar-benar kalimat yang sama ya. Bisa saja kita ingin mengatakan, ayo kita mulai belajar. Maknanya sama, itu saya dalam bahasa Indonesia. Tetapi ternyata kita menggunakan kalimatnya beda-beda nih. Tidak sadari karena kita mampu menggunakannya. Sementara si anak yang sedang belajar kan dia harus melihat kalimat yang benar-benar sama. Otherwise, dia akan merasa bahwa kalimat yang digunakan ini berbeda dan maknanya berbeda. Berarti yang pertama harus dilihat apakah kalimat yang saya gunakan sudah konsisten dari segi kalimat yang digunakan. Dan apakah saya sudah konsisten menggunakannya? Artinya jangan sampai hari ini saya pakai, hari ini besok pakai bahasa Indonesia. Hari ketiga baru pakai lagi, Kamisnya pakai bahasa Indonesia. Itu tidak konsisten. Dan tidak in throughout the class time. Jadi selama 2 JP misalnya, ya sepanjang 2 JP itu, kalimat-kalimat itu digunakan. Yang kedua, ketimbang kita translate, buatlah classroom instruction sebagai gambar. Kita menunjukkan kalau mau raise hand, ada anak raise hand, bacanya raise your hand please, misalnya, for example. Jadi si anak bisa melihat, oh kalau guru saya bilang raise your hand please, itu artinya saya diharapkan untuk mengangkat tangan. Kalau anak-anak belajar menggunakan lebih dari satu panca indera, mereka akan belajar juga lebih cepat. Kalau tadi menggunakan kalimat bahasa Inggris beserta translation-nya, yang mereka gunakan hanya pendengaran. Tetapi sekarang mereka melihat itu ada classroom instruction terpajang setiap hari, dan guru saya terus-menerus mengatakannya, maka mereka menggunakan lebih dari satu panca indera. Absorption-nya semakin kuat. Dan kalaupun tidak didengar dari Miss Eka, mereka baca, mereka lihat. Jadi mereka setiap kali datang ke kelas, lihat lagi. Datang ke kelas, lihat lagi. Itu lambat laun pasti pada akhirnya akan terserap juga. Mungkin tidak oleh seluruh siswa, tapi setidaknya oleh banyak atau kebanyakan anak-anak. Jadi yang saya mau pastikan ke Miss Eka, 6 JP atau 3 kali 60 menit untuk kelas 1, bahkan sampai kelas 6, ketika kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, itu sudah sangat cukup. Kalau kita mau berlama-lama, misalnya waktu tidak cukup ya, kita berlama-lama di bagian presentation dan produk. Karena praktis itu sifatnya mereka bisa kerjakan secara mandiri. Kalau sekolah masih menerapkan PR, masih boleh memberikan PR, yang kita bisa berikan sebagai PR, itu yang pertama kali adalah praktis. Kalau produk, bisa juga dijadikan PR, tapi sebaiknya di kelas, karena perlu support lebih banyak ketimbang praktis. Tapi presentation, pastikan kita menghabiskan lebih banyak waktu di presentation, karena itu pengalaman mereka terhadap bahasa yang baru diperkenalkan. Jangan sampai kita mengambil bagian itu, atau kita courting jadinya. Karena nanti untuk praktis produce-nya mereka akan mengalami kesulitan. Semoga menjawab ya Miss Eka, don't worry, 6 JP itu lebih dari cukup, terutama untuk anak-anak kelas 1. Tapi your classroom management harus sangat baik. Kemudian latihan classroom instruction itu harus secara konsisten. Dikatakan setiap hari, mereka pasti akan pick up the language. Oke? Oke, thank you, Miss Thank Flavia. you Miss Eka. Saya tutup ya ruang tanya jawab kita hari ini karena ada 3 sesi, jadi kita harus on time. Sekarang sudah jam 10. Saya berterima kasih banyak untuk waktu, untuk hati, untuk partisipasi yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini boleh diambil dan dibawa, diterapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih banyak. Kalau yang nanti ikut sesi 2, sesi 3 ketemu kembali, tapi kalau yang sudah selesai selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Kita kembali You're nanti welcome. di Thank jam you. 10.25 ya Thank you, Bapak Des. Ibu. Good luck everyone. Boleh foto lagi nggak? Smart. Sorry. Tadi kecepatan buat aba-abanya. Oh iya, Oh,
Bapak Ibu mungkin Ah bisa ya, foto open cam kembali lagi bentar ya. panelnya. Sorry. Urung, Yuk. urung, masih nggak belum. Oke, all room ya. Kita on cam Ya, lagi. sudah on cam. Mulai, yuk. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Bentar. Loh, error. Bentar. Ya, page lain. Mulai, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Ini banyak banget soalnya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu di jam 10.25 Bapak Ibu. See you. Thank you. Thank you. Thank you.